Halo semua, balik lagi di channel ngomongin film. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Kali ini kita akan melanjutkan sequel dari film sebelumnya, yaitu Zombieland Double Tap. Film ini dirilis tahun 2019, dibintangi oleh pemain yang sama. Namun sepertinya di film kali ini akan ada beberapa karakter tambahan. Wes gak usah suwe-suwe, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah beberapa tahun hidup di Zombieland ini, Columbus dan lainnya mulai menyadari bahwa beberapa di antara para zombie itu mendapatkan upgrade sehingga mereka bisa menjadi lebih ganas. Yang pertama, Homer. Kalau zombie jenis ini kayaknya bukan upgrade sih, tapi lebih tepatnya downgrade, karena mereka cenderung noob alias geblek dan memiliki tingkat ancaman di bawah rata-rata. Mungkin karena udah hilang otaknya ya kan. Yang kedua, Zombie Hawking. Zombie ini tergolong berbahaya karena memiliki tingkat kecerdasan yang mungkin lebih tinggi dari para jomblo. Maksudku para zombie lainnya. Dan yang ketiga merupakan zombie yang cukup mematikan, yaitu zombie yang bisa menyerang dan mengendap-endap dalam senyap layaknya seorang ninja. Ono-ono zombie zaman now iki. Sekarang kita beralih ke Columbus dan lainnya yang saat itu sedang berhadapan dengan para zombie ketika mereka hendak pergi menuju ke Gedung Putih. Mereka pun bertarung melawan para zombie yang ada di sana. Setelah itu mereka masuk ke dalam Gedung Putih dan mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Selama berbulan-bulan atau mungkin sudah bertahun-tahun, mereka bersenang-senang mendekatkan diri dan melakukan segala hal yang mereka inginkan. Lalu saat malam Natal tiba, mereka pun saling memberikan hadiah satu sama lain. Tallahassee memberikan sebuah pistol antik pada Little Rock, namun sepertinya ia tak terlalu suka dengan hal itu. Tampaknya Little Rock sedang mengalami gejala penyakit yang cukup banyak dialami oleh remaja-remaja saat ini, yaitu penyakit jomblo menahun. Jiwanya yang sudah bertahun-tahun menjomblo itu pun mulai meronta-ronta ingin memiliki seorang kekasih. Wah wis angel iki, angel. Lalu suatu malam Columbus yang sudah sangat mencintai Wichita itu pun akhirnya mencoba untuk melamarnya. Sayangnya pengalaman pahit saat kedua orang tuanya bercerai membuat Wichita tak bisa menerima keputusan Columbus. Keesokan harinya untuk kesekian kalinya Wichita dan Little Rock pergi meninggalkan mereka berdua. Hal itu membuat mereka sedikit galau karena selain Columbus yang mencintai Wichita, Tallahassee juga sudah menganggap Little Rock sebagai anaknya sendiri. Setelah sebulan ditinggalkan oleh orang tercinta, mereka berdua pun pergi ke mall untuk menghibur diri. Tapi tiba-tiba ada zombie dan Tallahassee pun kembali menunjukkan skill membunuh zombinya. Sayangnya ia masih tak bisa mendapatkan penghargaan pembunuh zombie terbaik tahun ini yang telah dimenangkan oleh om-om ini. Karena tak kuat mendengar Tallahassee yang curhat tanpa henti, akhirnya Columbus pun pergi meninggalkannya. Saat Columbus sedang melihat-lihat lilin, tiba-tiba ia dikagetkan oleh kehadiran seorang cewek berpakaian serba pink bernama Madison. Si Madison ini berhasil selamat dari serangan para zombie karena selama ini ia bersembunyi di dalam kulkas. Itulah alasan mengapa dirinya memakai sebuah jaket yang sangat tebal. Lalu ia pun memutuskan untuk ikut bersama Columbus dan Tallahassee. Malamnya saat mereka kembali ke Gedung Putih, tiba-tiba saja Madison yang sejak awal sudah tertarik dengan Columbus membuka jaketnya dan langsung menyerang Columbus. Tak lama setelah itu terdengar suara aneh dari dalam garasi dan saat mereka berdua mencoba mengeceknya, ternyata itu adalah Wichita yang kembali setelah sebulan lamanya menghilang. Di sana Wichita pun menceritakan semua yang ia alami. Ketika ia dan Little Rock pergi meninggalkan Gedung Putih, mereka bertemu dengan seorang mas-mas santuy yang umurnya sedikit lebih tua dari Little Rock bernama Berkeley. Ia berasal dari Berkeley dan ia juga sangat suka menyanyi. Tampaknya Little Rock mulai menyukai pria itu dan mereka berdua berniat untuk pergi ke suatu tempat bernama Graceland. Namun ketika Wichita melarangnya, mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan Wichita tanpa membawa senjata apapun.
Mendengar hal itu, Tallahassee tak kuat menahan emosi jiwa dan ia pun marah-marah. Mereka semua khawatir dan memutuskan untuk mencari Little Rock karena Barclay sempat mengatakan bahwa di luar sana ada zombie jenis baru yang lebih kuat, cepat mematikan dan sangat pandai berburu. Wichita pun meminta maaf pada Columbus karena sebelumnya ia pergi begitu saja. Tapi tiba-tiba Madison datang dan Wichita pun marah pada Columbus setelah mengetahui bahwa Columbus ternyata sudah punya pacar lain. Yo, salahmu dewe ninggalno pas lagi sayang-sayangi. Ketika hari sudah pagi, mereka bersiap-siap untuk mencari Little Rock. Namun karena mobilnya burik, Tallahassee pun terpaksa harus menerima keadaan sambil marah-marah. Lalu terlihat Madison membawa banyak sekali koper, lah dikira mau camping apa ya. Karena hal itu melanggar peraturan nomor 7, akhirnya Tallahassee membohongi Madison dan ia pun meninggalkan semua koper itu. Di tengah perjalanan, Tallahassee tiba-tiba mengerem mendadak dan Madison pun langsung nyungsep gara-gara ia lupa menerapkan aturan nomor 4. Ternyata Tallahassee melihat sebuah mobil badut, maksudku bis, dan mereka pun sepakat untuk menggunakan bis itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata si Madison ini rada-rada konslet gitulah pokoknya. Ketika mereka tiba di tempat bis itu, Madison yang ceroboh langsung membuka pintu bis dan membuat alarmnya menyala. Para zombie pun mulai aktif lagi ya bun, dan menghampiri mereka semua. Seperti biasa mereka pun memanfaatkan kerjasama tim untuk membunuh para zombie itu. Tiba-tiba muncul satu zombie yang bisa menghindari tembakan Tallahassee. Zombie ini adalah T-800 alias zombie Terminator. Zombie jenis inilah yang dikatakan oleh Barclay sebelumnya. Bahkan zombie ini tak bisa mati setelah ditembak berkali-kali oleh Tallahassee. Ketika zombie itu merangkak ke arah Tallahassee, ia pun langsung menginjak kepalanya sampai moncrot. Mereka pun sangat senang setelah berhasil membawa bis itu. Namun baru beberapa meter mereka menggunakan bis itu, ban bisnya bocor terkena kawat berduri. Pada akhirnya mereka pun kembali menggunakan mobil burik ini. Di tengah perjalanan tiba-tiba Madison mulai menunjukkan gejala aneh. Mereka pun berhenti dan Madison tiba-tiba muntah-muntah. Mereka mengira bahwa Madison mulai berubah menjadi zombie gara-gara digigit oleh zombie ninja sebelumnya. Wichita dan Tallahassee pun menyuruh Columbus untuk menembaknya sebelum Madison berubah menjadi zombie. Lalu Columbus mengejar Madison yang berlari ke arah hutan. Madison mulai berubah menjadi mengerikan dan akhirnya... Setelah itu mereka bertiga pun meneruskan perjalanannya. Ketika hari sudah malam, mereka akhirnya tiba di Graceland, namun ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat itu. Mereka tak tahu harus mencari kemana lagi. Tapi tak jauh dari Graceland, mereka melihat ada rumah dengan lampu warna-warni. Ternyata itu adalah sebuah hotel mini dan terdapat mobil yang dibawa Little Rock terparkir di sana. Mereka pun masuk dan mulai menyelidiki tempat itu. Ketika Wichita masuk ke dalam, Tallahassee dan Columbus melihat sebuah sepatu dan Tallahassee pun ingin mencobanya. Tapi karena sepatunya tak muat di kaki Tallahassee, akhirnya Columbuslah yang memakai sepatu itu. Lalu Tallahassee melihat sebuah piano dan ia pun mulai memainkannya. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita bernama Nevada datang dan langsung menodong Tallahassee. Mendengar keributan, akhirnya Wichita dan Columbus datang dan mereka pun saling todong-menodong satu sama lain. Wichita lalu menanyakan keberadaan Little Rock dan Nevada mengatakan bahwa Little Rock telah pergi bersama Barclay sejak beberapa hari yang lalu menggunakan mobil lain. Mereka berdua pergi ke sebuah tempat bernama The Babylon. Nevada juga mengatakan bahwa ia akan mensobek-sobek orang yang telah menembak Bill Murray karena mengira bahwa Bill adalah zombie. Saat mereka semua sedang beristirahat, Tallahassee dan Nevada mengobrol tentang penyanyi favorit mereka berdua, yaitu Elvis Presley. Tampaknya Nevada yang hatinya strong ini mulai klepek-klepek oleh tingkah konyol si Tallahassee. Di sisi lain, Little Rock sedang dalam perjalanan menuju The Babylon bersama si Barclay dan tampak beberapa zombie mengejar mobil mereka. Keesokan harinya, mereka berdua akhirnya tiba di The Babylon.
Ketika mereka hendak memasuki tempat itu, seorang penjaga di sana mengatakan bahwa mereka tak boleh membawa senjata api. Little Rock pun menyerahkan senjatanya dan mereka berdua akhirnya masuk ke dalam The Babylon, tempat para remaja generasi Z hidup dalam damai di tengah wabah zombie. Di sisi lain, Tallahassee yang lagi cosplay ini tiba-tiba mendengar suara aneh dari luar. Ternyata ada sebuah truk monster yang sudah menginjak-injak mobil milik Tallahassee. Orang yang mengendarai truk itu adalah Albuquerque dan rekannya yang bernama Flagstaff. Ternyata Columbus dan Flagstaff sama-sama memiliki aturan yang harus diikuti di dunia Zombieland ini. Mereka berdua pun berdebat tentang peraturan mana yang lebih baik di antara mereka. Setelah itu Albuquerque mengatakan alasan mereka kembali karena di luar sana ada banyak zombie jenis Terminator yang kelaparan pergi ke arah timur untuk mencari makanan. Mereka semua lalu masuk untuk membicarakan tentang hal itu. Tapi tak lama setelah itu ada beberapa zombie di luar sana yang tertarik dengan truk monster milik Albuquerque. Tapi Albuquerque mengatakan bahwa cukup ia dan Flagstaff saja yang menangani hal itu. Setelah berhasil mengalahkan para zombie, mereka pun kembali sambil menyombongkan diri, namun ternyata mereka berdua telah tergigit oleh zombie itu. Tak lama setelah itu mereka berdua pun mulai berubah menjadi zombie dan mereka semua bertarung di sana. This is for what you did to the beast. Hasta la vista, baby. Tallahassee mengira ia telah menjadi pembunuh zombie terbaik tahun ini. Tapi ternyata semua itu tak sebanding dengan aksi yang dilakukan oleh om-om bernama Mateo ini. Setelah Tallahassee berpamitan dengan sang pujaan hati, mereka melanjutkan pencarian Little Rock, tapi karena Tallahassee tak bisa menggunakan truk monster itu, akhirnya mereka kembali menaiki mobil burik ini sampai-sampai Tallahassee ngambek dan marah-marah. Di tengah perjalanan mereka tiba-tiba melihat mobil badut yang pernah mereka lihat sebelumnya, dan ternyata yang membawa mobil itu adalah si Madison. Lah, kok bisa? Ternyata saat itu ia tidak terinfeksi oleh virus zombie, melainkan ia hanya mengalami alergi kacang saat memakan makanan yang dibawa oleh Wichita. Dan Columbus ternyata tak menembak Madison karena ia tak berani melakukan hal itu. Mereka pun melakukan perjalanan selama berhari-hari hingga akhirnya mereka tiba di The Babylon. Setelah semuanya turun, saking gak pengennya naik mobil burik ini, Tallahassee pun melempar sebuah granat ke dalam mobil itu. Lalu mereka bertemu dengan penjaga The Babylon yang mengatakan bahwa mereka tak boleh membawa senjata api. Akhirnya mereka memberikan semua senjata dan masuk ke dalam The Babylon. Mereka pun akhirnya menemukan Little Rock dan melepas rindu dengan cara berpelukan. Saat Tallahassee mengetahui siapa si Berkeley ini, ia pun langsung emosi dan mengajak gelut. Namun mereka menahannya dan Little Rock mengatakan bahwa semua orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang cinta damai dan ramah lingkungan. Melihat bahwa Little Rock sudah aman dikelilingi oleh orang-orang baik di tempat itu, Tallahassee memutuskan untuk pergi sendirian berkelana di dunia zombie ini dan ia pun berpamitan pada Columbus dan lainnya. Lalu ketika ia sedang mengendarai mobil, tiba-tiba ia menabrak salah satu zombie yang mana itu adalah zombie Terminator. Dan ada banyak sekali zombie Terminator lainnya sedang berlari mengarah ke The Babylon. Melihat hal itu, ia pun langsung menancap gas secepat mungkin dan mengatakan hal itu pada yang lainnya. Lalu mereka membuat sebuah rencana untuk melawan para zombie itu. Rencananya adalah memancing para zombie ke arah biosolar dan meledakannya. Setelah itu mereka menggiring sisa-sisa zombie lalu membunuhnya. Rencana pun dimulai. Ketika para zombie sudah hampir tiba, Tallahassee dan lainnya mulai menyalakan apinya. Para zombie yang berdatangan langsung memanjat pagar dan tepat ketika para zombie sudah ada di dalam, biosolar itu meledak membuat para zombie terpental kemana-mana.
Mereka mengira bahwa rencana itu berhasil, namun ternyata ledakan itu hanya membunuh sebagian kecil dari para zombie. Karena di luar pagar masih ada banyak sekali zombie yang berdatangan. Para zombie itu pun masuk mengepung Columbus dan lainnya di sana. Mereka mencoba melawan para zombie itu, namun karena zombie-zombie itu terlalu banyak, mereka pun pasrah saling berpelukan dan mengucapkan kata-kata selamat tinggal. Tapi tiba-tiba terdengar suara. Ternyata itu adalah Nevada yang datang menjemput Tallahassee. Ia pun beraksi menggunakan truk monster dan menghabisi para zombie-zombie itu. Namun sayangnya hal itu tak berlangsung lama ketika truk monster yang mereka gunakan terbalik. Saat mereka berhadapan dengan para zombie, tiba-tiba bantuan datang dari para pelempar jitu ini. Mereka pun masuk ke dalam gedung dan memancing para zombie itu. Tallahassee menyuruh yang lainnya pergi terlebih dahulu sementara ia menahan beberapa zombie itu. Akhirnya ia memancing para zombie ke atap di mana orang-orang sudah menunggu mereka di sana. Para zombie itu mengejarnya dan ia pun mengorbankan diri dengan cara loncat dari sana dan bergelantungan pada pengait. Hal itu membuat para zombie yang mengejarnya langsung terjun bebas dari atas gedung itu. Aksinya itu membuat Tallahassee berhasil meraih gelar pembunuh zombie terbaik abad ini. Namun ternyata masih ada 2 zombie ini yang mana mereka berhasil meraih kaki Tallahassee. Columbus mencoba membantunya, namun sepertinya hal itu sangat tidak membantu sama sekali. Saat Tallahassee sudah tidak kuat menahan para zombie itu, tiba-tiba Little Rock mengeluarkan pistolnya dan menembak zombie itu. Lalu mereka bersama-sama menarik Tallahassee dan mereka semua pun selamat dari kejadian mengerikan itu. Ternyata Little Rock selama ini menyembunyikan pistol pemberian Tallahassee karena ia sangat menyukai hadiah itu. Lalu Wichita mengatakan pada Columbus bahwa ia menerima lamarannya dan Madison pun memberikan cincin yang sebelumnya digunakan oleh Columbus untuk melamar Wichita. Tiba-tiba ada satu zombie lagi yang mengarah ke mereka dan ternyata itu hanyalah zombie Homer. Setelah itu mereka pun merayakan keberhasilan itu bersama-sama. Beberapa waktu kemudian tampak Columbus dan timnya ditambah dengan Nevada sedang mengendarai mobil dan mereka pun akhirnya hidup bahagia di Zombieland selama-lamanya. Eits, sebelum mengakhiri video mari kita lihat terlebih dahulu aksi dari Bill Murray di hari pertama saat para zombie mulai menyerang. Oh dear. Nice. Dan film pun tamat. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.